Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Hanisa SPD dari SMK Negeri 1 Martapura, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kali ini saya mau memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, pengajar praktek saya adalah Ibu Rifah Radiati MPD, fasilitator Ibu Sri Wahyuni SPD MA, dan calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Hamdiani SPD, dan saya sendiri Sri Hanisa SPD. Berikut skenario situasi 4 dari tingkat SMA. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar seperti kesiapan belajar murid. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Darana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu pada kegiatan asinkronus. Hal yang dilakukan Ibu Darana agar murid memiliki kesiapan bekal pengetahuan atau materi sebelum masuk ke dalam kegiatan sinkronus. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan ini diberikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesiapan murid terhadap materi yang sudah diberikan sebelumnya. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar minat murid. Ibu Darana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan seperti artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar profil belajar murid. Di akhir diskusi, Bu Darana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Darana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster, digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Ibu Darana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. 2. Diferensiasi proses. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diferensiasi proses adalah mengetahui siapa saja murid yang memerlukan bantuan dan bantuan apa yang bisa diberikan. Selama murid-murid bekerja, Bu Darana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Darana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. 3. Diferensiasi produk. Di akhir diskusi, Bu Darana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Darana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid seperti video, poster, digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, assessment as learning. Penilaian ini sepenuhnya melibatkan murid. Pada skenario ini, Ibu Darana meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet.
2. Assessment for learning. Penilaian ini dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan dilakukan oleh guru. Pada skenario ini, selama proses diskusi daring, Ibu Dharana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada yang miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. 3. Assessment of learning. Penilaian ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dan dilakukan oleh guru. Pada skenario ini, akhir diskusi Ibu Dharana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid seperti dengan video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Nah, umpan balik dari rekan sejawat. Yang pertama dari Bapak Muhammad Iqbal, SPDI. Tanggapan atau saran dari beliau adalah penulisan pada slide tentang asesmen agar bisa dipisah menjadi beberapa agar tulisannya bisa terlihat jelas. Pertanyaannya, apakah diferensiasi konten pada skenario 4 yang sudah disampaikan sudah memenuhi kriteria diferensiasi konten yang seharusnya? Jawaban, konten merupakan materi pembelajaran yang disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Konten biasanya disiapkan sesuai dengan gaya belajar murid atau minat murid atau lainnya. Dari skenario 4, Ibu Dharana sudah menyiapkan konten dari berbagai jenis, sehingga menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Dharana sudah memenuhi kriteria pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Umpan balik dan tanggapan yang kedua dari Ibu Deselianita MPD. Tanggapan atau saran, apa yang disampaikan sudah sangat bagus. Pertanyaan, apakah di Assessment as Learning perlu ditambahkan umpan balik dari siswa sesuaikan dengan langkah di kasus? Jawaban, pada Assessment as Learning yang sudah kami buat, penilaian ini sepenuhnya melibatkan murid, di mana pada saat skenario ini Ibu Dharana memberi instruksikan agar anak-anak atau murid tersebut mengisi sebuah jurnal refleksi, di mana jurnal refleksi itu murni dibikin oleh murid. Tanggapan atau umpan balik yang ketiga yaitu dari Ibu Fajrina Hijriah SPD. Tanggapan atau saran, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah sangat bagus dan lengkap. Pertanyaannya, ada 3 aspek dari kebutuhan belajar murid. Saya fokus ke pertanyaan tentang minat murid. Apa solusi terbaik jika kita sudah melakukan pengelompokan murid berdasarkan minat, tapi ternyata murid lebih memilih satu kelompok dengan teman yang memiliki beda minat dengannya karena alasan sudah akrab dan sebagainya. Hal yang disampaikan oleh Ibu memang sangat sering terjadi, khususnya pada murid yang berada pada tingkatan SMA. Hal yang bisa saya lakukan adalah dengan melakukan komunikasi dengan murid akan pentingnya belajar sesuai dengan minat yang dimiliki. Harapan saya setelah melakukan komunikasi yang intens tersebut, murid bisa jujur dengan dirinya dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan belajar murid bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Hal ini sangat membantu murid untuk bisa mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Nah, demikianlah ruang kolaborasi yang telah kami sampaikan. Saya Sri Hanisa SPD mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.